Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai motivasi kewirausahaan. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari motivasi. Motivasi ini berasal dari kata Latin, yaitu mover, yang artinya bergerak atau berpindah. Nah, motivasi ini adalah kondisi fisiologis seseorang atau psikologis yang terdapat dalam diri untuk mendorong dan melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan atau kebutuhan. Kemudian pengertian dari kewirausahaan. Nah, kewirausahaan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani dalam mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, menurut Kasmir 2009. Kemudian juga ada motivasi kewirausahaan. Nah, pengertian dari motivasi kewirausahaan ini merupakan keseluruhan daya penggerak dari dalam diri seseorang sebagai entrepreneur yang menimbulkan kegiatan entrepreneur yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan entrepreneur dan memberi arah pada kegiatan entrepreneur tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Kemudian ada dimensi motivasi kewirausahaan. Menurut Venesar 2006, menjelaskan bahwa motivasi seseorang menjadi wirausaha dibagi dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah for freedom atau ada ambisi kemandirian, yang kedua adalah self-realization atau realisasi diri, dan yang ketiga adalah pushing factor atau faktor pendorong. Nah, ada 3 kondisi ya di sini. Jadi ada ambisi dari kemandirian, ada realisasi diri, dan juga faktor pendorong. Faktor pendorong ini bisa dari eksternal ya maupun internal. Jadi dari eksternal misalnya faktor sosial atau lingkungan, kemudian juga ada faktor keluarga mungkin menjadi pendorong atau penyebab seseorang ingin melakukan wirausaha. Kemudian ada dimensi motivasi beserta indikatornya. Yang pertama tadi yang ambisi kemandirian. Salah satunya ada aktivitas lebih bebas. Jadi seorang wirausaha itu pasti memiliki aktivitas yang lebih bebas, tidak terkekang oleh aturan perusahaannya karena dia menjalankannya dengan kemauannya sendiri, kemudian diatur juga oleh dirinya sendiri gitu ya. Kemudian memiliki usaha sendiri, menjadi lebih dihormati karena menjadi bosnya ya atau menjadi leadernya dari usaha dia sendiri. Kemudian juga terdepan dalam menerapkan ide baru, dan yang kelima adalah mengembangkan hobi dalam bisnis. Jadi kalau ada hobi-hobi tertentu yang dijalankan dan juga bisa sambil menghasilkan uang, itu akan lebih full atau lebih kita menjalankannya tuh lebih enak gitu ya. Kemudian ada yang realisasi diri. Yang pertama adalah memperoleh posisi yang lebih baik di masyarakat. Yang kedua, merasakan tantangan. Nah, tantangan atau risiko-risiko yang dihadapi di saat menjalani wirausaha tersebut ya. Kemudian juga memotivasi dan bisa memimpin orang lain. Keempat adalah melanjutkan tradisi keluarga. Mungkin kalau ada usaha turun-temurun dari keluarga ya bisa dilanjutkan. Dan yang kelima adalah mengimplementasikan ide atau berinovasi. Lalu ada faktor pendorong. Nah, faktor pendorong ini mungkin bisa dari pendapatan yang lebih baik. Mungkin saat ini kalau kita bekerja sebagai karyawan, pendapatannya ya segitu-gitu aja udah ketahuan kan tiap bulannya ya. Nggak akan ada lebih atau kurang, kecuali ada misalnya potongan atau ada lemburan, baru ada lebihan. Itu juga pasti nggak seberapa lebihannya. Sudah bisa terukur. Tapi kalau misalnya kita berwirausaha, pasti ada laku produknya tuh kadang di hari-hari tertentu misalnya lebih banyak dibandingkan hari-hari kemarin misalnya.
Kemudian juga ada yang tidak puas mungkin dengan pekerjaan, tidak puas dengan pekerjaan saat ini yang monoton misalnya hanya kayak gitu-gitu aja. Jadi mau cari suasana baru atau dunia baru dalam berwirausaha gitu. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan ya bahwa ada dimensi-dimensi dalam motivasi berwirausaha yang untuk salah satunya adalah ambisi untuk mandiri, kemudian untuk realisasi diri, dan juga ada faktor pendorong. Lalu ada faktor-faktor motivasi berwirausaha. Yang pertama adalah faktor lingkungan, tadi faktor sosial, misalnya di lingkungan atau sosial ingin dipandang lebih atau ingin lebih dihormati ya oleh lingkungan sekitar, atau faktor kesediaan sumber daya, faktor personal, dan faktor kecerdasan untuk mengatasi kesulitan. Kadang mungkin ya kalau ada sebagian orang percaya dengan the power of kepepet gitu. Kalau udah kepepet baru keluar nih ide-ide cemerlang atau gagasan-gagasan yang kreatif gitu. Mungkin dengan adanya faktor-faktor tersebut akan menciptakan atau mengeluarkan ide-ide tertentu, ide-ide kreatif yang bisa berpeluang untuk menghasilkan cuan mungkin ya. Kemudian juga ada motivasi wirausaha di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini meski tak punya modal, jangan bingung untuk memulai usaha. Kita Bismillah aja dulu, niat. Insya Allah nanti akan ada jalannya gitu ya. Kadang modal itu menjadi alasan utama seseorang untuk mengurungkan niatnya dalam berwirausaha. Padahal sebenarnya modal itu bukan alasan yang cukup berarti untuk kita menunda niat menjadi seorang entrepreneur gitu. Dari sejarah Rasulullah setidaknya kita dapat menyimpulkan ya bahwa modal utama untuk menjadi entrepreneurship bukan uang yang banyak. Namun yang paling penting justru doa, kejujuran, dan keahlian. Nah, jika ketiga modal tersebut dimiliki oleh seorang entrepreneur, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak pemodal yang ingin menanamkan modalnya untuk kita kelola. Ya, karena Rasulullah juga akhirnya bisa menjadi contoh buat kita, menjadi seorang pedagang yang sukses. Kunci utamanya adalah pada kejujuran dan kepandaian beliau ya dalam berbisnis. Kemudian juga hingga ada modal-modal andalan beliau yang beliau tak perlu memikirkan atau pusing memikirkan modal atau finansial. Jadi akan ada investor-investor atau pemodal yang berdatangan untuk diminta dijualkan produknya sehingga beliau ya tinggal menjalankan saja bisnisnya. Nah, selain keuntungannya yang mudah didapatkan dari banyaknya pelanggan, berkat hal tersebut Rasulullah pun akhirnya diperebutkan oleh investor. Salah satunya oleh Siti Khadijah yang menjadi istrinya ya. Bahkan lebih dari itu, pembawaannya yang sangat baik, Siti Khadijah pun akhirnya sampai jatuh hati karena kejujuran beliau, kepandaian beliau dalam berbisnis. Nah, kesuksesan Rasulullah ini harus memotivasi kita ya, memotivasi sebagai umatnya agar bisa menjadi orang yang sukses. Sebab dengan kesuksesan kita akan semakin mudah kita untuk memperbanyak ibadah, berjuang di agama Allah, menolong orang lain gitu ya. Kemudian menyenangkan orang lain dan berbagi kepada orang lain. Seperti itu. Oke, di akhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan yang tadi telah disampaikan bahwa motivasi berwirausaha adalah yang mendorong, kemudian menggerakkan dan mengarahkan keinginan individu atau seseorang untuk melakukan kegiatan wirausaha dengan cara mandiri, percaya pada diri sendiri, berorientasi ke masa depan, kemudian berani mengambil resiko, menjadi orang yang pribadi yang kreatif, inovatif, dan memiliki rasa yang tinggi terhadap inovasi, serta berorientasi pada laba atau keuntungan. Kemudian mukmin yang kuat
adalah yang lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan masing-masing memiliki kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa malas. Dan apabila engkau ditimpa suatu masalah, maka katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Telah ditakdirkan oleh Allah apa yang Dia kehendaki dan pasti terjadi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu akan jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, sehingga mereka meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini mungkin bisa menjadi motivasi terbesar kita untuk kenapa sih kita harus jadi orang kaya gitu ya. Selain kita bisa lebih banyak berbagi kepada orang, nah kita juga nggak mau kan meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan fakir. Kalau bisa kita meninggalkan mereka dalam keadaan kaya raya, sehingga mereka bisa melanjutkan meneruskan perjuangan kita untuk berjihad di jalan Allah, membantu di jalan Allah, seperti itu. Nah, sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, ini ada tugas mandiri ya, tugasnya yang bisa teman-teman kerjakan di rumah. Ya, tugasnya adalah ceritakan apa yang menjadi motivasi terbesar Anda, mengapa Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, dan setelah sukses, apa sih tujuan yang ingin Anda capai, dan mengapa hal tersebut ingin Anda lakukan. Itu nanti teman-teman bisa ceritakan ya di Microsoft Word lah, diketik, silahkan ketik. Ini contoh poin yang untuk tugas contohnya ya, ini saya contohkan, nanti teman-teman silakan kembangkan dan cari poin-poin lainnya yang relate dengan motivasi hidup Anda. Ini dari 3 poin ini nanti bisa dikembangkan minimal dalam satu halaman kertas A4. Ya boleh ditulis kalau nggak ada laptop, atau boleh diketik kalau ada laptop atau komputer. Poin yang pertama misalnya ingin membahagiakan orang tua atau ingin memiliki uang banyak. Itu kan motivasinya misalnya. Kemudian nanti diceritakan kenapa sih ingin membahagiakan orang tua atau pengen uang banyak, karena ini bla 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 bla, seperti itu ya. Kemudian ingin membahagiakan orang tua dengan cara misalnya membelikan rumah atau membangun masjid atau memberangkatkan umroh atau haji orang tua gitu ya. Dan juga memberikan tempat yang lebih baik dari saat ini. Misalnya alasannya kenapa mau membelikan rumah, karena rumah yang saat ini misalnya kurang layak dan ingin membelikan tempat tinggal yang lebih layak atau lebih baik daripada saat ini gitu ya. Atau kalau tadi alasannya kenapa sih ingin membangun masjid, karena supaya amal jariah yang ada terus mengalir gitu ya. Ini ada 2 contoh, jadi bukan atau tapi ini misalnya kalau alasannya ingin membahagiakan orang tua dengan cara ingin membelikan rumah, kemudian alasannya kenapa mau membelikan rumah adalah dengan memberikan tempat yang lebih baik dari yang saat ini. Atau ini ingin memiliki banyak uang, alasannya ya motivasi terbesarnya. Kenapa kalau udah punya banyak uang pengen apa gitu. Pengen membangun masjid. Nah, kenapa pengen bangun masjid? Alasannya. Nah, supaya amal jariah yang ada tetap terus mengalir walaupun nanti ketika sudah wafat. Itu nanti ini dari poin-poin ini nanti teman-teman bisa kembangkan. Jadi nanti caranya teman-teman bikin poinnya dulu. Bikin poin-poinnya terlebih dahulu, baru nanti dari poin ini bisa teman-teman kembangkan dalam suatu cerita. Jadi nanti ini tugas ya selama mungkin libur lah. Nanti bisa dikumpulkan melalui email saya jika sudah. Kalau misalnya belum ya silahkan dipikirkan dulu, kemudian dikembangkan, ditulis ceritanya. Boleh minimal dalam 1 halaman, atau kalau lebih boleh lebih bagus. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini.
Nanti kedepannya kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, atau kalau ada tugas yang dari tugas ini dirasa bingung, silakan ditanyakan juga. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat ya, lancar puasanya juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.